Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Rabu tanggal 28 April tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Evangelium Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34. Demikian firman-Nya. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan ini ada banyak, kalau kita perhatikan, orang-orang Kristen memunculkan pertanyaan-pertanyaan di dalam hidupnya, di dalam perkumpulan-perkumpulan kekristenan yang membuat banyak orang bingung, yaitu apakah sudah jaminan orang Kristen pasti masuk surga? Perlu kita pahami saudara-saudara, dan perlu kita ketahui, menjadi Kristen bukanlah menjadi jaminan masuk surga. Apalagi syarat-syarat yang diminta Tuhan tidak dipenuhi. Untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus melakukan kehendak Bapa. Tidak cukup hanya rajin ke gereja atau sibuk pelayanan atau sering berseru kepada Tuhan. Tidakkah dikatakan saudara-saudara di dalam Matius 7 ayat ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Artinya apa? Melakukan kehendak Tuhanlah kunci utama untuk masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidup, bagaimana ia menempatkan kehendak Bapa sebagai yang utama dalam hidupnya. Dalam sapaan kita hari ini sangat jelas dikatakan saudara-saudara bahwa bagi Tuhan Yesus makanannya adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia. Ini menunjukkan bahwa kehendak Bapa bagi Yesus adalah sesuatu yang sangat penting, karena makanan adalah kebutuhan primer manusia. Begitu juga bagi Yesus, melakukan kehendak Bapa adalah hal yang menyenangkan dan terasa nikmat, sama seperti ketika seseorang yang suka dan menikmati menu makanannya. Namun saudara-saudara, dalam kehidupan ini banyak orang menganggap bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah sesuatu yang begitu berat dan sangat mustahil. Memang benar hal itu berat, tetapi bila kita melakukannya dengan paksaan atau menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang begitu membebani. Berbeda ceritanya bila kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Kita pasti akan berkata, seperti yang dikatakan oleh pemazmur saudara-saudara dalam Mazmur 119 ayat ke-143b. Perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Perlu kita ketahui juga saudara-saudara bahwa tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah menuruti perintah-perintahnya. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus menegaskan bahwa kesaksian yang paling utama tentang dirinya sebagai anak Allah adalah pekerjaan yang ia lakukan, yakni melaksanakan kehendak Bapa. Apapun yang dilakukannya, asal kehendak Bapa terlaksana, sekalipun ia harus mengorbankan nyawanya. Melalui sapaan ini saudara-saudara, marilah kita memberi kesaksian
Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang menjadi kemuliaan bagi Bapa di surga. Dengan demikian kita adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan hidup kita untuk hidup bagi Tuhan. Siap melaksanakan segala kehendak-Nya dengan bertekun. Dan bagi kita, hidup bagi Tuhan bukan lagi kewajiban, tetapi kehormatan dan kesukaan yang besar, bahkan melebihi nyawa kita sendiri. Mari kita semakin intim membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan setiap hari. Terus kita isi bejana hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita temukan kehendak-Nya untuk kita lakukan dengan hidup di dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus setiap waktu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami dan memanggil kami untuk melakukan kehendak Bapa. Itulah yang terutama dan pertama di dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga melaluinya Bapa, mereka beroleh kekuatan ketika mereka lemah, mereka beroleh kesembuhan ketika mereka sakit, mereka beroleh jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini hamba berdoa untuk setiap yang sakit, yang hamba-Mu kasihi dan mengasihi hamba-Mu, sebagaimana itu Tuhan Mama Ella, Mama Roma, begitu juga adikku Hermantono serta layeku Normal Stangga. Kuasai mereka Bapa, sehingga mereka beroleh kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Ketika Engkau berkarya, ketika Engkau Tuhan bertindak, segala sesuatu akan terjadi. Pada kesempatan ini hamba juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, begitu juga kepada istri yang adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak mereka, berikan hikmat dan bijaksana Tuhan. Setiap yang sakit Engkau sembuhkan, yang belum mempunyai pekerjaan Engkau berikan pekerjaan, yang belum mempunyai jodoh Engkau berikan jodoh Tuhan. Hanya kepadamu hamba menyerahkan setiap jemaat hamba-Mu. Pada pagi hari ini juga hamba berdoa untuk seluruh keluargaku Tuhan, keluarga dari Sitanggang dan Tambunan. Biarlah berkat-Mu Tuhan yang selalu menyertai mereka, sehingga mereka menemukan apa yang mereka rindukan. Terkhusus istriku dan anak-anakku Tuhan, balut bungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Selimuti mereka Tuhan dengan damai-Mu, sehingga hidup mereka selalu tertuntun untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Hanya dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.